Orang jujur kenapa sering dibilang kalau misalnya dia itu bakal miskin. Tapi orang yang nggak jujur, orang yang nggak adil, mereka tuh lebih cepat kaya ya cuy. Dan tentunya mungkin statement ini lu bisa lihat di sekitar lu atau di lingkungan lu. Kalau misalnya ada temen lu atau nggak mungkin ya sahabat lu, bestie lu, dia itu kayak sering aja gitu, kayak nyilap uang atau nggak dia sering bohongin orang segala macamnya. Tapi ya hidupnya itu kaya-kaya aja gitu, banyak hartanya segala macamnya. Tapi kalau misalnya lu bandingin sama satu orang yang dimana dia itu jujur, adil, tepat waktu, disiplin, nah itu malah jatuh miskin cuy. Nah kenapa sih hal itu terjadi? Hello guys, welcome in Bang Ari Jendong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya kenapa orang miskin itu kebanyakan orang yang jujur dibandingkan orang yang curang, orang yang gak adil, mereka tuh lebih cepat kaya ya cuy. Tentunya alasan gue bilang kayak gini karena gue melihat beberapa pengalaman atau observasi di lapangan. Kalau misalnya orang yang miskin itu kebanyakan jujur, dan orang yang kaya mereka itu banyak banget yang dia itu nggak adil dan juga nggak jujur ya cuy. Untuk yang pertama tentunya alasannya karena orang yang curang atau orang yang nggak adil, mereka tuh lebih sering untuk mendapatkan jalan pintas ya. Contohnya apa? Kayak suap menyuap, korupsi, manfaatin suatu celah. Nah kayak misalnya contoh apa? Mungkin orangnya ini dia itu kayak diamanahin buat suatu project. Tentunya project yang ini kan pasti ada anggaran ya. Nah anggaran itu kan bisa dimainin sama mereka. Tentunya kayak misalnya yang seharusnya harganya cuma 10.000, di laporan nulisnya 15.000, 5.000-nya itu buat dia. Nah itu hal kecil yang tanpa lu sadarin itu udah ditanam dari SD atau enggak dari SMP. Karena ketika lu laporan atau enggak mungkin lu ketika LPJ, laporan pertanggungjawaban, atau enggak mungkin lu ketika ya menyusun laporan buat ke atasan atau enggak apa, pasti kan ya lu sering gitu kayak manipulatif. Bahkan lu sampai kuliah bahkan lebih seringnya. Dan ini tuh kasihan cuy, nasib bendahara sebenarnya. Mereka tuh dipaksa aja kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau ya ini kesalahan bendahara juga. Bendahara itu bisa dibilang dia itu terlalu patuh, terlalu benar-benar ngikut banget sama atasannya. Mungkin atasannya ini udah benar-benar kayak menstruktur ya. Kayak misalnya lu nih abis dari acara ini harus bisa nyiapin atau nyisihin sebesar 10 juta. Nah tapi lu di laporan bilangnya abis gitu. Nah ini nih yang dimana yang bendahara di awalnya itu polos, kalem, jujur, tapi karena asutan dari ketuanya atau dari teman-temannya, ini malah bikin merusak dari jati dirinya dan juga value-nya ya cuy. Dan ya udah, bendahara juga bingung gitu mau ngapain. Mau jujur juga takut diasingin. Kalau misalnya nggak jujur ya udah, dia itu ya mungkin nggak kepikiran buat dosa ya, atau nggak mungkin nggak kepikiran buat apapun itu. Nah hal ini tuh sangat fatal banget kalau terjadi di teman kalian atau nggak diri kalian ya. Untuk yang kedua tentunya yang tadi gue bilang, orang jujur itu banyak yang terlalu patuh. Contohnya apa? Kayak misalnya dia takut untuk ambil resiko, dia itu nggak berani untuk negosiasi, dan juga dia itu lebih sering untuk kerja keras tanpa ada rasa strategi atau enggak ya penyusunan proses dari planningnya lah. Nah jadi tanpa lu sadarin, kebanyakan orang jujur mereka itu lebih sering untuk kerja keras dibandingkan kerja cerdas. Nah emang statement kerja cerdas tuh bisa dibilang kayak memanfaatkan seseorang gitu. Kayak misalnya lu sebagai atasan, lu kerja cerdas dong, lu manfaatin karyawan lu. Gimana caranya dia tuh harus kerja setiap hari lembur bagai kuda. Nah itu pasti ada statement kayak gitu. Dan makanya kenapa orang-orang yang ngambil jalan pintas itu pasti cepat untuk jadi kaya ya cuy. Dan tentunya untuk yang terakhir ini menurut gue pribadi, kadang sistem itu nggak adil atau sistem hukum kita itu nggak adil. Mau kita beli apapun itu, mau kita kena kasus apapun itu, pasti bisa dibayar dengan uang tentunya. Kalau misalnya lu kena kayak hukuman atau nggak lu melanggar sesuatu, dan ketika lu disidang atau nggak dikena mahkamah segala macamnya, lu pasti kan bisa tuh kayak nyuap menyuap segala macamnya. Dan orang yang kaya atau nggak orang yang berduit, tentunya mereka tuh bisa nyogok atau nggak mau nyuap, dan tergantung hakimnya juga. Dan kalau misalnya orang yang jujur, mereka nggak mau nggak mau ngelakuin hal itu. Ujung-ujungnya apa? Orang yang jujur bakal masuk penjara. Orang yang gak jujur atau yang menyuap, dia itu malah bebas berkeliaran di sekitar kalian. Dan ini tentunya bahaya banget buat masa depan kita sebagai 2045 ya cuy. Nah menurut kalian kenapa sih orang jujur itu bisa miskin, dan kenapa orang yang gak jujur atau gak adil sering bohong segala macamnya itu lebih cepat kaya? Coba tulis di kolom komentar, gue udah gak sabar banget bacain kalian satu persatu. Coba bermanfaat, and see you next time, bye.